Ayat Alkitab menyatakan bahwa Kristus datang bukan untuk meniadakan Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Sementara pandangan umum mengatakan bahwa Yesus Kristus datang untuk membatalkan Taurat dan memberikan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Jadi manakah yang benar? Membatalkan atau menggenapinya? Atau mungkinkah Kristus menggenapi terlebih dahulu kemudian membatalkannya? Untuk apa menggenapi kalau pada akhirnya membatalkan? Sebenarnya ayat ini sudah sangat jelas. Tetapi sangat menyulitkan untuk setiap orang yang mengatakan bahwa Yesus datang untuk membatalkan Taurat. Ada begitu banyak pandangan atau tafsiran atas ayat ini untuk meyakinkan bahwa pembatalan Taurat adalah benar dan dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Mari kita bahas satu persatu. Arti kata meniadakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghapuskan, menghilangkan, mencabut peraturan, menyatakan tidak sah, atau tidak berlaku lagi. Inti dari kata ini menurut konteks Matius pasal 5, ayat 17 adalah membatalkan Taurat. Arti membatalkan di sini adalah membatalkan keseluruhan dari instruksi-instruksi yang berada di Taurat, dan bukan sebagian. Bila maksudnya membatalkan sebagian, mengapa tidak dituliskan saja membatalkan sebagian dari Taurat? Mengapa tidak dituliskan saja membatalkan Taurat yang seremonial? Tetapi yang berhubungan dengan moral tetap berlaku. Pada kenyataannya tidak ada penjelasan demikian. Mari kita lanjutkan. Kata melainkan, menunjukkan bahwa kata meniadakan, bertolak belakang atau antitesis dengan kata menggenapinya. Artinya, dua kata ini adalah kata yang saling bertolak belakang, dan tidak mungkin memiliki makna yang mirip, atau bahkan sama. Bila memang Taurat dibatalkan maka seharusnya ayat di atas berbunyi sebagai berikut. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk membuatnya tidak berlaku lagi. Tentu saja kalimat ini menjadi kalimat yang aneh dan tidak jelas. Ada juga pandangan yang mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan hanya Yesuslah yang dapat mengerjakan semua Taurat, dan tidak ada manusia lagi yang mampu mengerjakannya. Maka seharusnya ayat tersebut berbunyi sebagai berikut. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk melakukan semua Taurat, setelah itu membatalkannya. Kembali ayat ini menjadi aneh untuk didengar. Karena terlihat ayat yang bertele-tele. Mengapa mengatakan, bukan untuk meniadakan, bila pada akhirnya dibatalkan? Mengapa tidak ditulis saja aku datang untuk membatalkan? Kata menggenapi dalam bahasa Yunaninya adalah plerao. Kata yang sama terdapat di ayat berikut. Bila memang makna Yesus menggenapi Taurat. Karena memang hanya Dialah yang mampu melaksanakannya dengan sempurna, dan manusia yang lain tidak bisa. Sehingga ketika Ia yang sempurna datang untuk melakukan yang tidak sempurna, menurut pandangan umum, maka manusia-manusia yang percaya kepada Yesus, tidak perlu melakukan lagi Taurat tersebut. Maka seharusnya ketika Yehusha menggenapi baptis, yang mana merupakan kehendak Elohim. Apakah itu artinya orang-orang percaya tidak perlu lagi dibaptis? Karena ia sudah menggenapi baptis? Sekali lagi tafsiran kata menggenapi, yang diartikan dengan melakukan setelah itu membatalkannya, adalah tafsiran yang tidak masuk akal. Kata yang sama juga terdapat di ayat berikut. Dan apa yang hendak diajarkan Yehusha Kristus mengenai kata, menggenapi apa yang tertulis di kitab suci. Tidak lain adalah,
Apa yang tertulis di kitab suci haruslah terjadi dan dilaksanakan, walaupun berat untuk dikerjakan sebagai manusia. Kata menggenapi di Matius 5 ayat 17, jelas sekali artinya melakukan dengan sempurna. Kristus datang bukan untuk membatalkan Taurat, tetapi justru mengajarkan bagaimana melakukannya dengan sempurna.